Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan masih tetap dalam keadaan baik-baik ya, sehat walafiat. Pada kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara konfigurasi dan setting BIOS, dimana pada sesi sebelumnya kita sudah membahas materi tentang BIOS. Sebelumnya saya coba ulas kembali tentang fungsi dari BIOS. Yang pertama, BIOS merupakan inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dengan POS atau Power On Self Test ya. Kemudian yang kedua, memuat dan menjalankan sistem operasi. Yang ketiga, mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer seperti tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Baik, yang keempat, membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Service. Salah satu yang akan kita praktekkan sekarang adalah melihat konfigurasi BIOS ya, tampilan konfigurasi BIOS, dan nanti kita akan mencoba untuk men-setting konfigurasi proses booting. Baik, jenis-jenis BIOS seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya juga, bahwa ada beberapa jenis BIOS. Di antaranya ada About BIOS, ada AMI BIOS, kemudian ada Ponic BIOS. Ini kurang lebih tampilan brandnya ya, atau logonya dari jenis-jenis BIOS tersebut. Biasanya logo ini muncul ketika pertama kali komputer dinyalakan sebelum dia masuk ke operasi sistem. Berikut adalah tampilan utama dari jenis-jenis BIOS tersebut. Ini adalah tampilan menu utama dari Wood BIOS. Ini tampilan menu utama dari jenis AMI BIOS. Sedangkan ini adalah tampilan utama dari Ponic BIOS. Kemarin kita juga sudah mempelajari tentang bunyi atau bip kode pada BIOS ya. Ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ketika komputer pertama kali dinyalakan, biasanya kalau misalnya ada masalah, BIOS akan memberitahukan dengan bip kode. Silakan nanti dipelajari lagi. Baik, kita coba untuk mulai memperagakan bagaimana cara melihat konfigurasi BIOS dan men-setting BIOS. Baik, pada praktek kali ini perangkat yang akan kita gunakan adalah laptop atau komputer dan flash disk. Pastikan flash disknya sudah terpasang pada laptop sebelum laptop dinyalakan. Setelah terpasang baru kita tekan tombol power pada laptop. Perhatikan di sini, saat pertama kali komputer atau laptop menyala, kita tekan shortkey atau tombol pada keyboard. Ingat, masing-masing BIOS itu shortkey-nya berbeda. Untuk laptop yang digunakan pada praktek kali ini, shortkey-nya adalah dengan menekan Fn dan F2 pada keyboard. Saat pertama kali nyala, kita tekan shortkey-nya, otomatis dia masuk ke tampilan utama dari BIOS tersebut. Di sana tertulis produk name dari laptop yang kita gunakan untuk praktek, kemudian versi BIOS-nya. Untuk memberi perintah terhadap BIOS, kita tidak bisa menggunakan mouse, tapi menggunakan keyboard. Meskipun sebagian BIOS versi sekarang ada yang bisa menggunakan mouse. Untuk berpindah dari menu yang satu ke menu yang lain, kita menggunakan tombol pada keyboard, simbol ke kiri, ke kanan, atau ke bawah. Misalkan dari menu informasi ke konfigurasi, kita klik tombol pada keyboard ke kanan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita klik kanan, dia otomatis ke menu sebelah kanan. Tapi kalau kita klik tombol pada keyboard ke kiri, dia otomatis masuk ke menu yang sebelah kirinya.
Baik, sekarang kita lihat tampilan dari konfigurasi pada komputer yang kita gunakan sekarang. Nah, di sini tertulis sistem time-nya, jadi waktu atau tanggalnya ya. Kemudian di bawahnya jam. Kita bisa menyetingnya dengan cara di sini di bawahnya ada tulisan keterangan bagaimana cara kita merubah atau kita men-setting tanggal atau waktu. Nah, di sini juga kita bisa memberikan security atau password yang akan diminta ketika kita masuk BIOS. Kita pindah dari security ke boot. Nah, di sini apa yang akan kita praktekkan adalah bagaimana agar posisi boot pertama itu di flash disk, karena nanti kita akan menginstal laptop ini dengan menggunakan flash disk. Nah, di sini tertulis boot pertama adalah SATA hard disk. Jadi bootable utamanya hard disk. Nah, kita posisikan supaya boot pertamanya ada di USB yang tadi kita pasangkan. Berikut sudah terbaca USB-nya, general USB flash disk. Nah, kita posisikan flash disk ini berada di paling atas. Caranya di sini tertulis keterangan untuk merubah adalah dengan menekan Fn dan F5 atau F6. Jadi kalau kita menekan Fn F5 bisa jadi flash disknya nanti otomatis ke bawah atau ke atas, atau sebaliknya ya, Fn F6 dia ke atas atau ke bawah. Kita coba. Nah, di sini terlihat boot pertama awalnya adalah dari hard disk. Kita pindahkan supaya flash disk berada di bootable pertama. Nah, kita tekan Fn F5 atau Fn F6, otomatis flash disknya berada di bootable paling atas. Nah, jika sudah, kita pindah ke menu exit. Nah, perhatikan di sini ada beberapa pilihan. Ada exit save change, kemudian exit discard change, kemudian ada discard change, kemudian ada save change. Jadi kalau misalnya kita mau menyimpan settingan tadi tanpa harus keluar, kita pilih yang save change. Atau misalnya kita mau mengembalikan lagi ke settingan default, kita pilih load default setting. Nah, tapi kalau misalnya kita akan keluar dan otomatis menyimpan, kita pilih exit save change. Baik, kita pilih yes, kemudian otomatis komputer merestart dan dia otomatis bootable atau membaca flash disk. Nah, jika flash disk ini sudah kita isi operasi sistem Windows, kita nanti bisa langsung melakukan install ulang. Nah, kurang lebih praktek untuk melihat konfigurasi dan setting BIOS adalah seperti itu. Nanti jika ada kesempatan kita langsung praktekkan. Baik, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.